salam FG. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Farhan di channel Fantastic Genius, channel yang membahas materi pelajaran matematika, fisika, kimia tingkat SMP dan SMA. Ya, tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan ke-13. Di pertemuan kali ini, kakak akan melanjutkan pembahasan tentang pecahan, yaitu tentang membandingkan pecahan dan pecahan senilai. Sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi pecahan. Jadi pecahan itu adalah suatu bilangan yang terletak di antara dua bilangan bulat yang berdekatan ya, antara 0 dan 1. Di situ ada pecahan. Berapa per berapanya tergantung dibagi menjadi berapa bagian. Itu yang kemarin ya. Nah, karena pecahan ini adalah bilangan, maka pecahan ini bisa dibandingkan, mana pecahan yang lebih besar dan mana pecahan yang lebih kecil. Contoh, kita misalkan mau membandingkan 2/5 dengan 4/5. 2/5 ini lebih besar atau lebih kecil dari 4/5? Cara membandingkannya sebenarnya mudah saja. Kalau penyebutnya ini kan sama-sama 5 ya, kita bandingkan pembilangnya saja. Ini 2, ini 4. 2 ini lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti tandanya begini ya. Nah, adik-adik harus sudah ingat tanda pembanding ya. Seperti ini lebih kecil, kalau sebaliknya itu nanti lebih besar. Nah, kenapa 2/5 lebih kecil dari 4/5? Ya, karena 2 lebih kecil dari 4. Atau kalau kita ambil dari definisinya, misalkan ini 0, ini 1 gitu ya. Terus kita bagi menjadi 2, 3 menjadi 5 bagian. Ini kan berarti 1/5, ini 2/5, ini 3/5, ini 4/5 gitu ya. Nah, kenapa 2/5 lebih kecil dari 4/5? Karena 2/5 ada di sebelah kiri 4/5. Prinsip bilangan mana yang lebih besar dan lebih kecil dilihat apakah bilangan itu ada di sebelah kiri bilangan pembandingnya atau di sebelah kanan bilangan pembandingnya. Kalau di sebelah kiri berarti lebih kecil ya, 2/5 di sebelah kiri 4/5, jadi 2/5 lebih kecil dari 4/5. Kalau di sebelah kanan berarti lebih besar gitu. Nah, mudahnya ya adik-adik tinggal lihat pembilangnya aja, 2 lebih kecil dari 4. Oke? Berarti kalau seandainya 6/5 dengan 4/5 bagaimana gitu? Ya jelas di sini 6/5 lebih besar dari 4/5 karena 6 lebih besar dari 4. Mudah ya adik-adik ya membandingkannya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini? 1/2 dengan 1/4. Mana yang lebih, ini 1/2 ini lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Cara membandingkan ini, kalau kita menggunakan garis bilangan, ini 0, ini 1, berarti ini 1/2 di sini ya. Kita harus menggambar dua garis bilangan dengan panjang yang sama. Jadi ini 0 sampai 1 kan panjangnya segini. Nah, ini juga 0 sampai 1 panjangnya segini, itu harus sama ya. Agak susah sih biar sama persis, cuma dikira-kira aja. Nah, kalau 1/4 gimana gambarnya? Kita bagi 4 bagian ya. Berarti ini 1/4, ini 2/4, ini 3/4. Nah, sekarang kita bisa bandingkan. Ini 1/2, ini 1/4. Kalau kita tarik garis ke atas, nah 1/4 ini posisinya di sini ya, berarti sejajarnya di sini. 1/4 berarti ada di sebelah kiri atau sebelah kanan sama 1/2. 1/4 di sini ada di sebelah kiri ya. 1/4 sebelah kiri 1/2. Berarti 1/4 ini lebih kecil atau 1/2 ini lebih besar. Jadi begini tandanya, 1/2 lebih besar dari 1/4. Kalau kita bandingkan dengan cara garis bilangan, berarti harus dibuat dua garis bilangan yang sama panjang, kemudian tentukan letak 1/2 di mana dan letak 1/4 di mana, kemudian bandingkan posisinya. Mana yang di sebelah kiri itu lebih kecil ya, 1/4
di sebelah kiri 1/2, 1/4 lebih kecil dari 1/2, atau kalau 1/2 lebih besar dari 1/4. Terus ya, kita mau bandingkan 1/2 dengan 3/4. 1/2 dengan 3/4. Nah, 3/4 kan posisinya di sini. Kita tarik ke atas. Berarti 3/4 di sini. 3/4 ada di sebelah kanan 1/2. Berarti 3/4 lebih besar dari 1/2, atau 1/2 lebih kecil dari 3/4. Nah, ya, 1/2 kalau dibandingkan dengan 1/4, 1/2 lebih besar. Tapi kalau dibandingkan dengan 3/4, 1/2 lebih kecil. Itu cara membandingkan bilangan kalau yang penyebutnya beda. Ya, ini penyebutnya 2, ini penyebutnya 4. Jadi sedikit lebih sulit ya, sedikit lebih caranya lebih panjang. Kalau ini kan tinggal langsung bandingkan pembilangnya saja. Kalau yang ini harus dibuat garis bilangannya. Ada cara lain kah yang lebih mudah? Kalau buat garis bilangan memang agak repot ya adik-adik, karena adik-adik harus gambar 2 garis yang sama, kemudian dibagi. Itu untung yang dibandingkan 1/2 dengan 1/4. Gimana kalau yang dibandingkan 1/8 dengan 3/4 gitu? Adik-adik harus gambar 2 garis yang sama panjang, kemudian yang 1/8 ini nanti dibagi menjadi 8 bagian, dan ngebaginya itu harus proporsional. Jadi jangan sampai nanti pas ngebagi 8-nya itu jarak dari sini ke sini sama jarak dari sini ke sini beda, harus sama gitu. Walaupun nggak sama persis, jangan ngaco banget, jangan sampai gini ya. Misalkan ini kita mau bagi 8 bagian, 1 terus nanti 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Nah, nggak boleh, harus sama. Nah, ngebagi sama itu kan bisa kita kira-kira, atau kalau mau akurat banget pakai penggaris, misalkan masing-masing 2 cm atau masing-masing 1 cm setiap ininya. Cuma kan repot ya, repot. Ada gak cara mudahnya untuk membandingkan pecahan seperti ini? Cara mudahnya adik-adik tinggal kali silang. Jadi gini, 1 dikalikan ke 4 ya, dikali. Ini nanti 1 kali 4 hasilnya 4. Yang 8 dikalikan ke 3 ya. 1 kalikan ke 4, 8 kalikan ke 3. 8 kali 3 24. 1 kali 4 4, 8 kali 3 24. Setelah ini ya, setelah dikali silang, kita bisa langsung bandingkan. Caranya kita lihat aja, ini 4, ini 24. 4 lebih kecil kan dari 24, berarti lebih kecil. Nah, ini cara yang jauh lebih mudah daripada harus menggambar garis bilangan. Nggak akan sampai 10 detik juga langsung dapat, apalagi kalau adik-adik sudah hafal perkalian. Contoh lagi, 5/6 dengan 2/9. Nah, apalagi kalau pecahannya udah makin rumit begitu. Kita bandingkan. Kalau kita menggunakan garis bilangan 5/6, berarti adik-adik harus bikin garis bilangan bagi 6 bagian, terus 5/6 di mana, 2/9 dibagi 9 bagian, terus di mana posisinya. Harus sama persis tuh pembagiannya, sama panjang, dan masing-masing bagiannya juga sama panjang. Wah, repot deh pokoknya. Jadi mendingan langsung kita kali aja ya. 5 kali 9 45. 6 kali 2 12. 45 lebih besar dari 12, jadi lebih besar. Nah, nggak nyampe 5 detik malah ya. Begitu. 3 kali silang. Ngerti ya adik-adik cara membandingkan pecahan. Kemudian pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Contohnya 3/4 dengan 3/4. Ini sama kan? Berarti ini senilai gitu maksudnya. 3/4 sama dengan 3/4 berarti senilai. Ya ini kan mudah banget. Nah maksudnya begini, contohnya 1/2 dengan 2/4. Lihat posisi di garis bilangan. 1/2 posisinya di sini di tengah-tengah. 2/4 posisinya juga sama di tengah-tengah. Kalau kita tarik ke atas garis, nah ini pas ya, 2/4 itu posisinya tepat di 1/2. Itu artinya 1/2 dan 2/4 itu senilai ya, sama dengan ya senilai begini. Nah inilah yang disebut dengan pecahan senilai, dimana nilainya sama. Bisa juga kita gunakan
bisa juga kita gunakan cara yang tadi kali silang ya. 2/3 dengan 4/6. Ini kan kalau kita gambar dulu garisnya, kita gambar ya, kita gambar. Berarti harus sama tuh ya. Yang 2/3 berarti kita bagi 3 bagian dan harus sama. Ini kira-kira segini lah ya. Berarti ini 0, ini 1/3, ini 2/3. Nah, ini 1. Yang 4/6 dibagi menjadi 6 bagian harus sama. Agak susah ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1/6 ya, ini 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 1. Kita lihat 2/3 dan 4/6. Nah, lihat ini 2/3 ini 4/6, posisinya sama ya, segaris, berarti sama, berarti senilai, sama dengan gitu kalau kita bandingkan dengan garis bilangan. Tapi kalau mau lebih cepat ya kayak tadi kali silang, 2 dikali 6, 2 dikali 6 12, 4 kali 3 12, sama-sama 12 berarti senilai gitu ya. Jadi cara kali silang tadi untuk membandingkan pecahan juga bisa menentukan apakah pecahan itu senilai atau enggak. 1/2 dengan 3/6 kali silang ya, 1/2 dengan 3/6. 1 kali 6 6, 3 kali 2 6, senilai. Cepat jadinya. Mau angkanya besar juga enggak masalah ya. Misalkan 3/4 dengan 9/12. 3 kali 12 36. 9 kali 4 36 juga. Sama-sama 36 senilai. Begitu cara membandingkan pecahan. Cara paling mudahnya adalah dikali silang. Kecuali kalau penyebutnya sudah sama. Kalau penyebut sudah sama, tinggal bandingkan saja pembilang. Oke. Nomor 1. Ini ada nomor 1, ada 5 soal ya. Berilah tanda pembanding. Maksudnya lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. 5/8, 7/8. Ini penyebut sudah sama-sama 8. Tinggal bandingkan pembilangnya. 5 lebih kecil dari 7. Jadi lebih kecil. Ya adik-adik kalau mau coba kerjakan sendiri dulu boleh. Nanti bandingkan dengan hasil kakak. 3/10, 1/10. 3 lebih besar dari 1, berarti lebih besar. Nah ini 3/10, 2/5. Nah ini nggak bisa, 3 lebih besar dari 2 berarti lebih besar, nggak bisa, karena ini penyebutnya beda. Ini 10, ini 5. Berarti kita kali silang dulu. 3 kali 5, 15. 2 kali 10, 20. 15 sama 20 berarti lebih kecil, 15 ya. 4/5, 5/6 sama, kali silang. 4 kali 6, 24. 5 kali 5, 25. 24 lebih kecil dari 25, berarti lebih kecil. 2/8 dan 1/4. 2 kali 4, 8. 1 kali 8, 8. Sama, berarti sama dengan. Nah ini sama dengan berarti senilai ya, 2/8 dengan 1/4. Oke. Ya, soal nomor 2. Manakah di antara pecahan berikut yang senilai dengan 2/5? Ini ada 4 pecahan, 3/10, 4/10, 6/15, 9/15. Mana nih yang senilai dengan 2/5? Ya caranya kita bandingkan satu-satu. 2/5 kita bandingkan dengan 3/10. 2/5, 3/10. Kali silang. 2 kali 10, 20. 3 kali 5, 15. Ini enggak sama. Berarti ini tidak senilai. Ya, enggak. Kemudian 2/5 bandingkan dengan 4/10. 2/5, 4/10. Kali silang. 2 kali 10, 20. 4 kali 5 juga 20. Nah ini sama, berarti ini senilai. Nah berarti yang senilai ini ya. Ini senilai. Terus 2/5 dengan 6/15. Kali silang. 2 kali 15,
30. 6 kali 5 30. Wah, sama juga. Berarti ini senilai 2/5 dengan 9/15. 2/5 9/15. 2 kali 15 30. 9 kali 5 45. Enggak sama ya, berarti enggak senilai. Berarti yang senilai cuma 4/10 dan 6/15. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa pecahan itu yang senilai dengan suatu pecahan enggak cuma satu. Kayak 2/5 dia senilainya dengan 4/10 juga dengan 6/15 dan ada lagi. Ada lagi. Cara menentukannya adalah 2/5 ini pecahan berapa saja yang senilai dengan 2/5, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Terserah berapa aja. Kalau kita kali 2, ini jadinya 4/10. 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Berarti 2/5 ini senilai dengan 4/10 ya. Kalau kita kali 3, 2/5 pembilang kali 3, penyebut kali 3. 2 kali 3 6, 5 kali 3 15. Berarti 6/15. Nah, 2/5 juga senilai dengan 6/15. Nah, kalau kita kali 4, 2/5 kali 4 kali 4. Jadinya 2 kali 4 8, 5 kali 4 20. 2/5 juga senilai dengan 8/20. Kalau kali 5 dua-duanya nanti jadi berapa per berapa senilai pokoknya. Berarti nggak terbatas ya. Pecahan itu senilai dengan berapa pecahan nggak terbatas. Yang penting kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, maka pecahan itu akan mendapatkan pecahan yang senilai dengannya ya. Atas kali 2, bawah kali 2 ya. Pembilang kali 3, penyebut kali 3. Itu nanti senilai. Itu cara menentukan pecahan yang senilai. Oke. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ikuti terus video dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FG.